potensial metaverse. Metaverse menghilangkan lini-lini negara pun dengan mata uang kripto. Berangkat dari ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan negara atau alasan lain yang kemudian memunculkan sebuah pendekatan baru dalam hidup. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana aspek legal dari keberadaan dunia virtual ini. Secara Facebook, nama sebelum menjadi Meta, pernah berada pada situasi hukum yang rumit mengenai privasi penggunanya dari Bagawa 2020. Kehidupan liberal nampaknya menjadi kepentingan sebagian pihak. Dalam situasi ini kemudian siapa yang menjadi pelindung penggunanya? Apakah kembali kepada wilayah residensi masing-masing penggunanya? Dan kemudian setiap kasus yang muncul apakah mungkin untuk dibawa kepada ranah hukum formal? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa baiknya kehidupan atau berkah hadir dalam dua kondisi yang terpenuhi, masyarakat yang beriman dan bertakwa. Di dalam Islam baiknya kualitas hidup bersandar kepada hukum yang ditegakkan, percaya sepenuhnya bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan terbaik, dan berhati-hati dalam menjalani hidup dengan memastikan batas-batas koridor keridhaan Allah Subhanahu wa taala diketahui dan ditaati. Kemuliaan hidup yang dalam Islam didefinisikan sebagai maqasidus syariah tidak dapat ditegakkan tanpa adanya penegakan hukum syariah oleh negara. Dari Auda 2019. Maka menjadi penting peran negara untuk memastikan bahwa Islam melindungi agama, melindungi jiwa, kekayaan, pikiran, keturunan, dan kehormatan. Maka dalam sebuah kehidupan tanpa negara, tidak ada pihak yang merasa perlu melakukan penjagaan terhadap 6 unsur tersebut. Dapat dibayangkan, kehidupan tanpa arbitrasi akan memunculkan liberalitas tanpa batas yang akhirnya akan memunculkan ketidakadilan atau langit. Sebagai sebuah kesimpulan, potensi besar pada metaverse tidak dapat dikesampingkan, baik dari sisi ekonomi maupun sisi-sisi lainnya. Nampak mampu menjadi media baru dalam lingkar hidup manusia. Hanya saja perlu dilakukan langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa kehidupan dalam metaverse tidak melalaikan kehidupan dalam realitas sebenarnya, sehingga setiap individu yang terlibat di dalamnya tidak menjadi individu-individu yang terpisah dari kehidupan aslinya. Integritas adalah satu aspek penting pada interaksi dan komunikasi digital. Sehingga penting bagi metaverse untuk memastikan bahwa integritas sistem dan orang-orang di dalamnya dijaga sedemikian rupa. Akan tetapi perlu dipastikan, terutama bagi seorang muslim, bahwa penjagaan integritas harus dilakukan dalam koridor hukum syariah. Sehingga keridhaan Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam setiap aspek kehidupan. Mata uang kripto sebagai basis integritas di dalam metaverse perlu ditilik ulang dan dipastikan agar menjadi sesuai dengan batas-batas hukum syariah. Sementara ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI masih memberikan status haram pada mata uang kripto karena beberapa sifat yang melekat di dalamnya. Tulisan ini dibuat sebelum ramai orang berbicara mengenai IKN dan metaverse, yang tentu kemudian penyempurnaan harus terus dilakukan melihat bagaimana dinamika orang, yang pada intinya kita bisa melihat bagaimana kemudian sistem ini ada potensi ekonomi, tetapi kemudian ada potensi untuk melalaikan pula. Berhati-hatilah sebagai seorang muslim, jadikanlah Islam sebagai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.